Di dunia yang dipenuhi dungeon misterius dan kekuatan yang tak terduga, Sung Jinwo, yang dulu dikenal sebagai hunter terlemah, kini menjadi ancaman bagi para monster. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kekuatan yang diperolehnya? Dalam perjalanan ini, Jinwo tidak hanya bertarung untuk bertahan hidup, tapi juga mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya dalam dunia penuh rahasia dan bahaya. Setiap langkahnya kini membawa lebih banyak pertanyaan. Dan hanya ada satu cara untuk menemukan jawabannya, menjelajah lebih dalam. Yo Jinho terkejut dengan skill yang dimiliki Jinwo. Karena selain dapat digunakan untuk bertarung, skill tersebut dapat digunakan untuk menambang batu sihir di dalam dungeon. Sementara di dalam sebuah dungeon di Amerika, satu pasukan hunter telah dibuat tak berdaya oleh entitas yang tidak diketahui. Berdasarkan penuturan entitas tersebut, dia merupakan seorang manusia dan berniat untuk pulang ke rumahnya. Adegan berpindah ke Korea. Di sana Yo Jinho dan Jinwo sedang merayakan keberhasilan mereka dalam menyelesaikan dungeon yang ke-19. Yo Jinho bercerita bahwa setelah ini dia akan mengikuti ujian serikat untuk mendapatkan sertifikat Guild Master yang nantinya akan digunakan untuk negosiasi dengan ayahnya. Bagi kalian yang tidak mengikuti anime ini dari season 1, Yo Jinho awalnya bekerja sama dengan Jinwo untuk melakukan raid sebanyak 20 kali agar dia bisa menjadi ketua guild yang akan didirikan oleh ayahnya. Karena sebelumnya jabatan ketua guild akan diberikan kepada hunter yang dikontrak oleh kakaknya. Sedangkan Jinwo akan pergi ke suatu tempat. Jinwo meminta agar Yo Jinho tidak menghubungi untuk beberapa waktu. Yo Jinho kembali bercerita tentang keluarganya. Dia memiliki seorang kakak yang usianya 10 tahun lebih tua. Sepertinya hubungan antara Yo Jinho dan kakaknya tidak terlalu baik. Karena hal itulah Yo Jinho sampai berharap jika Jinwo adalah kakaknya. Menanggapi hal tersebut, Jinwo pun mengabulkan permintaan dari Yo Jinho. Adegan berpindah ke luar negeri di mana entitas yang tadi sedang ditahan dalam ruang interogasi. Setelah mereka mencari tahu, ternyata entitas tersebut bernama Sung Il-hwan. Entitas tersebut memberikan keterangan bahwa dirinya merupakan seorang hunter dari Korea yang terjebak di dalam gate selama 10 tahun. Dan saat dia sadar ternyata gate tersebut terhubung ke negara Amerika. Untuk interogasi lebih lanjut, pihak Amerika telah meminta Hwang Dong-su untuk melakukan interogasi terhadap entitas tersebut. Adegan kembali berpindah kepada Sung Jinwo yang sedang bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Dia berpamitan kepada Sung Jin-ah untuk pergi selama seminggu. Jinwo akhirnya kembali memasuki dungeon. Dulu saat masih di level 20-an dia cukup kesulitan untuk mengalahkan Cerberus. Namun karena dia sudah berada di level 60-an, mengalahkan Cerberus akan lebih mudah. Setelah masuk lebih dalam, tiba-tiba dia mendapatkan misi untuk mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Selain menyelesaikan misi, Jinwo juga memiliki tujuan lain yaitu mengumpulkan bahan untuk membuat ramuan Elixir of Life. 1万だろうが10万だろうがやってやる。 Adegan berpindah ke kediaman Yoon Jinho. Di sana dia sedang meminta izin untuk memimpin guild yang akan dibuat oleh ayahnya. Tanpa Yo Jinho ketahui, ayahnya telah menyelidiki tindak tanduk yang Yo Jinho lakukan. Bahkan ayahnya mengetahui bahwa semua raid yang dia lakukan selalu bersama Jinwo. Namun di sini ayahnya Yo Jinho akan memberikan kesempatan kepadanya dengan syarat Yo Jinho harus bisa merekrut Sung Jinwo ke dalam guildnya. Adegan berpindah ke dalam dungeon. Jinwo menyayangkan semua iblis yang telah dia kalahkan tidak dapat dijadikan prajurit miliknya. Dan di antara iblis yang dia kalahkan ada satu yang memiliki kunci akses ke lantai selanjutnya. Setelah dia mati ternyata dungeon kali ini memiliki luas wilayah yang cukup besar. Dan di setiap lantai pasti ada salah satu iblis yang memegang kunci akses ke lantai selanjutnya. Karena dia merasa lelah untuk berjalan dia memanggil salah satu pasukan bayangan miliknya. Dan ternyata yang dia panggil adalah bos beruang es. Melihat daya tahan dari beruang es tersebut, Jinwo menamainya sebagai Enteng. Adegan berpindah ke tempat olahraga. Di sana kita bisa melihat waifu kesayangan kita semua. Di sana kita bisa melihat Hunter Cha Hein yang sedang merenungkan pertemuannya dengan ketua guild The Hunters. Di sana Hunter Cha bertanya mengapa publikasi penemuan sayap monster hanya dibagikan ke segelintir orang. Ketua guild menjawab bahwa ini merupakan perintah Asosiasi Hunter Korea. Dan jika mereka mempublikasikan secara luas, akan menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat Korea. Adegan berpindah kepada Jinwo yang mulai memahami keadaan di dalam dungeon. Dia memperkirakan kekuatan setiap monster hampir setara dengan Hunter rank B atau rank A. Semakin tinggi Jinwo memanjat dungeon, maka semakin tinggi juga kekuatan monster yang ada di sana. Untuk saat ini Jinwo lebih fokus kepada monster yang memegang kunci akses ke lantai atas. Jinwo menyadari bahwa saat ini dirinya berpacu dengan waktu, karena melihat persediaan makanan yang terbatas. Sampai akhirnya Jinwo berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis.
Dan dia akhirnya berhadapan dengan salah satu bos monster yang cukup kuat di lantai 50 yang bernama Vulkan. Sementara di suatu tempat, manajer An sedang bertanya-tanya kemanakah Jinwo pergi. Karena dia tidak mendapatkan informasi raid ataupun perjalanan ke luar negeri. Lokasi terakhir yang dia terima mengenai Jinwo adalah di tengah kota. Kembali ke pertarungan Jinwo melawan Vulkan. Saat Jinwo sedang menganalisa keadaan, dia merasa heran mengapa Vulkan masih belum bergerak. Sepersekian detik kemudian Vulkan tiba-tiba melakukan serangan cepat ke arah Jinwo dan pasukannya. Walaupun Jinwo dapat menghindar, tapi tidak dengan pasukannya. Jinwo merasa heran, bagaimana mungkin Vulkan yang memiliki badan yang sangat besar bisa bergerak selincah itu hingga membuat Jinwo kesulitan. Jinwo terus memikirkan cara untuk menghentikan pergerakan Vulkan. Sampai akhirnya dia mendapatkan ide untuk membawa Vulkan ke arah reruntuhan bangunan. 何かあれだ怒りで周りが見えてなかっただろう Adegan berpindah ke sesi interogasi yang dilakukan Dongsu dengan entitas yang bernama Sung Ilhuan. Saat sesi wawancara Ilhuan bertanya sudah sejauh mana manusia memahami get dan monster. Dongsu yang tidak mengerti apa maksud dari perkataan Ilhuan bertanya apa maksudnya. Ilhuan menjelaskan bahwa dungeon, get, dan monster hanyalah permulaan dari kekuatan bencana terburuk yang mulai terbangun. Dan keberadaannya saat ini adalah untuk mencegah bencana tersebut. Dongsu berkata bahwa seluruh hunter di dunia ini jika dikumpulkan akan cukup untuk menghalau segala kekacauan. Namun Ilhuan berkata bahwa jumlah saja tidak akan berdaya di hadapan kekuatan yang maha dahsyat. Saat Dongsu sedang melihat dokumen tentang Sung Ilhuan tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang menarik. Dongsu bertanya apakah Ilhuan masih mengingat nama putranya sendiri. Ilhuan menjawab bahwa nama putranya adalah Jinwo. Mendengar jawaban tersebut Dongsu langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat sambil berkata bahwa Jinwo telah mati. Mendengar provokasi tersebut, Ilhuan juga mengeluarkan aura yang sangat kuat untuk menghadapi Dongsu. Adegan berpindah ke dalam gate di mana pasukan Jinwo sedang berjalan menemui salah satu bos dungeon yang bernama Metus. Metus terlihat ketakutan ketika melihat sosok Jinwo. Dan tanpa basa-basi Jinwo langsung mengalahkannya. Undeadの恐怖を感じるのか Sementara di Amerika telah terjadi pertarungan antara Hunter Rank S yang mengakibatkan beberapa bangunan menjadi porak-poranda. Dan kita bisa melihat bahwa Huang Dongsu telah dikalahkan. Kembali lagi ke Jinwo saudara-saudara. Saat ini dia berada di lantai 75. Dia memperkirakan masih ada sekitar 25 lantai lagi di dalam gate tersebut. Namun karena dia sudah kehabisan bahan makanan dia memilih untuk keluar terlebih dahulu. Hasil dari gate tersebut cukup memuaskan di mana Jinwo mendapatkan 2 dari 3 buah item set. Dan 2 dari 3 bahan untuk membuat ramuan Elixir of Life. あと一つで母さん